Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa PKB GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman di dalam ibadah ini adalah Pendeta Martin Palondongan. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak bekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan.
tepatlah tema ibadah hari ini. Kaum Bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat silakan berdiri dan menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam khotbah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam persekutuan kita pada pagi ini kita masuk dalam nas pembimbing Roma pasal 12 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haleluya.
Jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak bersekutuan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia pinalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapa. Engkau telah memperlengkapi para Bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan satu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapa tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, firman yang hidup dan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Kepala Gereja. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami di dalam pembacaan dan penghayatan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dalam persekutuan ini sungguh-sungguh termeteraikan dalam hati kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengar dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup beriman kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari pertama Korintus pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur jika hari ini kita kembali bertemu kembali dalam ibadah, walaupun secara live streaming, tetapi tidak mengurangi makna persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan melalui ibadah live streaming pada minggu yang berbahagia ini. Puji nama Tuhan. Kita kembali masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kita di minggu yang berbahagia ini, di mana kita diarahkan pada satu tema khusus dalam rangka persekutuan atau hari ulang tahun Pelkat PKB GPIB yang mengatakan kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Ini diambil dari salah satu ayat bacaan kita, yaitu 1 Korintus pasal 1 pada ayatnya yang ke-7 yang saya bacakan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana konteks bacaan kita pada saat ini berdasarkan surat kiriman Paulus kepada jemaat Korintus pada suratnya yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang juga di bawah perikop mengatakan ucapan syukur yang didahului dengan ungkapan salam, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam bagian perikop pertama, dalam kata salam itu, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Korintus, dan sekaligus ia
memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang utusan Kristus, Rasul Kristus yang dipakai oleh Allah untuk melayani jemaat Tuhan, termasuk jemaat yang ada di Korintus, bersama dengan rekannya yaitu namanya Sosthenes. Jadi ada dua pribadi yang menyampaikan salam ini, yang tentunya diwakili oleh Rasul Paulus. Dalam ungkapan salam ini, itu adalah satu ungkapan sapaan yang akrab antara Rasul Paulus, Sosthenes, dan jemaat Korintus yang menerima salam sekaligus menerima surat ini. Sehingga di antara kedua pihak itu ada komunikasi keakraban yang begitu harmonis, yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa dia adalah rasul, karena pada waktu itu ada banyak dikatakan rasul-rasul yang palsu, pemberita firman Tuhan yang tidak benar. Tetapi Paulus menyatakan bahwa dia adalah Rasul Kristus yang diutus untuk melayani jemaat-jemaat, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang dikatakan sangat majemuk dan juga kota yang sangat strategis masalah pelabuhan. Ya, pelabuhan itu adalah hal penting yang dapat menghubungkan dunia barat dan dunia timur. Dan juga penduduknya yang memang sangat majemuk. Yang bisa dikatakan bahwa semua perilaku manusia ada di dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah kota Korintus pada waktu itu. Dan juga ada kehadiran jemaat Tuhan yang dilayani oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam uraian ayat demi ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menjelaskan pertama-tama di mana dia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa kepada jemaat Korintus, ketika jemaat Korintus dapat sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah menerima dan mengakui beriman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sehingga Rasul Paulus dengan penuh semangat, penuh dengan segala keyakinan kepada Tuhan untuk menyatakan sukacita dan syukur kepada Allah. Sebagaimana tema ini atau perikopnya yang mengatakan itu, ucapan syukur yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Karena ini satu pengalaman yang sangat mendasar yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sudah ditangkap, sudah dijadikan oleh Kristus sebagai pribadi yang bertobat dan pribadi yang melayani Tuhan. Inilah yang membuat Paulus yang sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus menerima dengan iman akan Kristus Yesus dan sekaligus ia menjadi pelayan Tuhan sebagai Rasul Tuhan, maka setiap waktu ia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Paulus telah menerima dengan penuh sukacita kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam pribadinya. Sehingga ketika dia menerima Kristus, maka segala sesuatu yang dia rasakan luar biasa di dalam pribadinya. Sehingga Rasul Paulus mengungkapkan semuanya itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini yang luar biasa. Nah, dalam poin kita di mana kita diikat pada satu tema, khususnya dalam rangka HUT TKB GPIB yang ke-39, yang mengatakan kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Ini sedikit mengarah pada PKB GPIB, yang mana kita diikat dalam satu ayat tadi, yaitu ayat yang ke-7 menyangkut masalah karunia Tuhan. Paulus menegaskan bahwa
karunia yang tadi peroleh dari Tuhan itu adalah karunia yang tidak bisa dimiliki oleh dunia ini. Karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Karunia yang dapat dijabarkan di sini adalah menyangkut tentang pemberian Tuhan di dalam anugerahnya. Karunia adalah anugerah Tuhan melalui pengampunan, melalui pendamaian, melalui jaminan keselamatan, jaminan kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah yang dikatakan karunia. Sehingga ketika Rasul Paulus sudah menerima Kristus dan melayani Tuhan, ia mengakui bahwa karunia sudah dimiliki oleh Paulus, dan ia diperkaya oleh karunia itu sendiri. Itulah sebabnya Paulus senantiasa dengan penuh sukacita dan ia bersyukur kepada Allah. Jemaat berkati Tuhan, dalam rangka HUT PKB yang ke-39, kita melihat bahwa mengapa oleh GPIB dari Departemen Teologi Majelis Sinode memberikan tema ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Di sini kita melihat bahwa sebagai kaum bapa dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, kita harus memahami makna daripada karunia itu sendiri. Sudah saya jelaskan di sini bahwa apakah karunia itu. Karunia yang diberikan Tuhan tidak sama dengan karunia yang diberikan oleh dunia. Karunia adalah suatu pemberian yang tidak bisa kita balas dengan apapun yang ada pada kita sebagai manusia. Tapi karunia Tuhan adalah karunia yang tidak bisa dinilai, dan hanya Tuhan yang memberikan itu, dan kita dapatkannya hanya dari Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Oleh karena itu, mari kita pahami dengan baik. Paulus katakan kalau orang yang telah menerima karunia Tuhan, maka dia diperkaya dalam perkataan kita, di dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, dan semua kehidupan kita dapat diperkaya. Diperkaya di sini, jangan kita berpikir bahwa manusia kita diperkaya dengan harta benda. Itu hanya nomor 2. Tapi ketika kita memahami tentang karunia yang Tuhan berikan, yaitu jaminan tuntunan Tuhan di dalam kasih setianya kepada kita, maka kita memperoleh karunia itu yang boleh menggerakkan kita untuk bekerja, untuk berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami dengan baik tentang karunia itu. Dan kita harus meyakininya bahwa karunia itu, kalau itu kita pahami, kita mau terapkan, jadikan sebagai landasan hidup kita, maka kita meyakini bahwa kita bisa diperkaya dalam segala hal. Artinya apa? Karunia Tuhan yang dapat memperkaya kita, maka pikiran kita dapat diberkati Tuhan. Pada saat kita bergumul dalam setiap kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan pergumulan secara gerejawi, tengah-tengah masyarakat, kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan membuka pikiran kita. Karena karunia Tuhan sudah menjamin kita melalui urapan Roh Kudusnya. Kita mampu berpikir dengan positif, dan kita juga mampu berbuat secara positif. Itu yang dikatakan kita telah diperkaya oleh karunia itu melalui jaminan urapan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, dan khususnya kaum bapa yang diberkati Tuhan, kaum bapa adalah tenaga atau yang sangat berperan sebagai kaum bapa dalam kehidupan keluarga. Bahkan juga dalam kehidupan bergereja yang dapat diandalkan untuk menggerakkan segala sesuatu yang kita gumuli. Mengapa demikian? Karena ini dalam rangka HUT PKB yang ke-39 dan juga terkait dengan kasih karunia Tuhan. Kaum bapa juga
sebagai bagian persekutuan gereja Tuhan di dalam persekutuan jemaat GPIB adalah yang sangat diandalkan dan berperan penting di dalam gereja Tuhan. Kaum bapa adalah juga sebagai kaum bapa yang berperan dan juga sangat diandalkan, sangat diharapkan. Dalam perjalanan GPIB, khususnya di mana PKB juga terbentuk, PLK PKB sudah ke-39, adalah usia yang dikatakan usia yang sangat produktif untuk diharapkan bergerak di dalam bergereja, khususnya ber-GPIB. Mari kita melihat bahwa keutuhan persekutuan kaum bapa yang bergerak dan berkarya di tengah-tengah pengutusan kita dalam jemaat Tuhan, kita akan mampu melakukan itu. Apa yang Tuhan amanatkan kepada kita untuk kita kerjakan melalui kaum bapa yang tentunya berpedoman pada firman Tuhan, yaitu karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, termasuk kepada kaum bapa. Kekuatan yang ada pada kita, jikalau dilengkapi dengan karunia Tuhan, itulah yang lebih mantap di dalam hidup kita. Kaum bapa di dalam pergumulan kita sebagai pemimpin rumah tangga, jangan kita lepaskan karunia Tuhan itu. Karunia Tuhan adalah satu karunia yang diberikan yang boleh memperkaya kita. Karunia ini yang boleh memberikan kita berpikir positif, berpikir cemerlang, berbicara dengan baik, dan juga bertanggung jawab jujur, dan juga menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan melalui gerak kita di dalam pekerjaan kita, dalam mengemban dan menyalurkan pekerjaan yang kita lakukan dalam gereja, sebagai bagian tanggung jawab kita untuk melakukan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Oleh karena itu, marilah kita kembali melihat bahwa dalam melakukan, memerankan karunia Tuhan dalam hidup kita sebagai jemaat dan juga kaum bapa GPIB, firman Tuhan mengatakan, Ia yang telah memanggil kita dalam persekutuan dengan Dia, persekutuan antara jemaat Tuhan dan Allah itu, maka Tuhan yang setia memelihara, menopang kita, menuntun kita, sehingga kita semakin kuat, semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan karunia Tuhan ada di tengah-tengah kita, tetap mengokohkan kita untuk membangun segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita sebagai gereja, dalam melayani, bersekutu, dan bersaksi. Landasannya adalah, ingat sekali lagi, karunia Tuhan yang telah Dia berikan. Penjelasan Paulus mengatakan bahwa kaum bapa, yang kalau kita melihat dalam temanya ini, jemaat Tuhan termasuk kaum bapa, tidak akan berkekurangan dalam karunia yang telah Tuhan berikan. Karena apa? Karunia adalah berasal daripada Tuhan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia, tidak bisa disejarkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Tetapi karunia Tuhan adalah satu hal yang dapat memampukan kita, memberikan semangat kepada kita untuk menjabarkan tanggung jawab kita. Dalam persekutuan kita pada minggu yang berbahagia ini, kita melihat bahwa dalam berpelayanan, dalam persekutuan dan kesaksian kita, kita hanya landasi dengan karunia Tuhan yang telah diberikan, untuk kita pakai, yang dapat kita andalkan untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Dan biarlah dengan karunia Tuhan itu, dalam hal ini, kuasanya tetap menopang kita, memampukan kita untuk menjalankan bakti kita, untuk menjalankan karya kita dimanapun kita berada, baik secara pribadi, dalam keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dan juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Tidak bisa kita rubah, hanya satu, karunia Tuhan itu adalah kuasa Allah, topangan kasih Tuhan yang Ia berikan untuk bekerja di dalam diri kita
hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
jikalau pada hari yang berbahagia ini kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, khususnya dalam persekutuan minggu ini. Kami juga bersyukur ya Bapa, kami boleh menerima sapaan firman-Mu yang boleh mengarahkan kami dan menuntun kami di dalam melanjutkan setiap kehidupan di tengah-tengah pergumulan kami. Kiranya firman-Mu ya Tuhan, kami jadikan sebagai landasan pedoman di dalam setiap keberadaan kami sebagai gereja-Mu untuk terus berkarya dalam melakukan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah pergumulan kami, di mana Tuhan memberikan amanat kepada kami sebagai gereja-Mu, dan biarlah ya Tuhan tuntunan-Mu senantiasa menguatkan dan memelihara kami, agar kami mampu untuk menjabarkan tugas itu dengan baik dan dengan penuh sukacita dan bahkan limpahan syukur kepadamu. Bapa, kami mohon, kami sebagai gereja-Mu, khususnya dalam persekutuan GPIB Jemaat Bukit Sion di Balikpapan ini, biarlah ya Tuhan senantiasa mengarahkan kami di dalam tugas tanggung jawab kami, baik dalam pelayanan maupun juga Tuhan dalam bentuk-bentuk pembangunan secara fisik. Banyak hal yang kami gumuli, yang sudah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan juga Tuhan yang kami programkan untuk hari-hari yang kami hadapi. Semuanya Tuhan, kami hanya mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mengarahkan kami dengan kuasa-Mu, agar kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kebersamaan kami, sehingga Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami hanya kasih dan karya Tuhan yang boleh kami nyatakan dan kami hadirkan. Kami berdoa Tuhan untuk kami juga sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan persekutuan kami, bahkan di dalam pergumulan sebagai gereja-Mu di tengah-tengah masyarakat. Semuanya kami letakkan di bawah kasih dan kuasa-Mu Tuhan, agar semua boleh kami bergumul, berkarya di mana kami ada, hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami doakan juga Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang lemah, mereka yang sedang dirawat berbaring di rumah sakit, bahkan juga Tuhan di rumah. Hanyalah Engkau Tuhan sebagai harapan dan keyakinan kami, yang olehnya kami mendapat jamahan kuasa-Mu, sehingga yang lemah dapat memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali ya Bapa. Juga Tuhan dalam setiap keadaan kami, dalam pergumulan-pergumulan kami tahu bahwa kami sebagai manusia, kami tidak sanggup untuk menghadapinya, tetapi di dalam Tuhan semua kami dapat memperoleh jalan keluar. Terpujilah Allah yang hidup dan kekal. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang hidup dalam keadaan yang berduka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, bahkan penghiburan sejati daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan. Mereka percaya senantiasa bahwa dalam Kristus ada pengharapan, ada kehidupan kekal selama-lamanya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kami sebagai jemaat-Mu yang ada di Bukit Sion ini, di dalam seluruh kehidupan kami. Khususnya kami berdoa juga bagi pergumulan, perjuangan anak-anak kami di dalam menuntut ilmu, baik dari tingkat dasar maupun ke perguruan tinggi, yang walaupun dalam keadaan situasi COVID-19 yang membatasi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada
Kami boleh menggunakan, bahkan anak-anak kami khususnya dapat menggunakan media yang ada, sehingga tidak mengurangi makna mereka untuk tekun di dalam menuntut ilmu. Berikanlah kesehatan bagi mereka, bahkan juga membimbing dan bahkan memelihara mereka dalam setiap kehidupannya. Dan kelak anak-anak kami Tuhan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh berbakti kepada gereja, masyarakat, dan kepada keluarga masing-masing. Bapa, kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, di mana dalam sepekan yang kami hadapi, di antara kami jemaat-Mu yang bersukacita, bersyukur atas pertambahan usia, baik itu perkawinan maupun kelahiran, yang kami percaya, kami yakini bahwa hanya karena tuntunan Tuhan dalam hidup kami, memelihara kami, sehingga kami boleh mengalami pertambahan usia. Dalam sukacita yang kami alami, kami hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penuntun kami dalam perjalanan hidup kami, pribadi bahkan keluarga, sehingga kami boleh bertambah usia. Dan biarlah kehidupan yang Tuhan berkati dalam hidup kami akan semakin setia dan dapat berarti bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati semua pergumulan jemaat Tuhan dalam masing-masing apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menggerakkan hati kami untuk senantiasa memahami kehendak-Mu dan firman-Mu, untuk taat melakukan firman itu sendiri. Kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bahkan kami dapat mewujudkan sukacita kami dalam persembahan-persembahan yang ada. Persembahan pengucapan syukur juga kewajiban kami dalam memberikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai tanggung jawab kami Tuhan, dan bahkan persembahan-persembahan khusus lainnya. Tuhan, kami doakan pemerintah kami. Tuhan, kiranya senantiasa memberikan hikmat, kekuatan daripada-Mu ya Bapa di surga, sehingga pemerintah kami dan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah boleh memimpin bangsa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi karena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan hikmat daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa kami dan pemerintah kami Tuhan untuk menata kehidupan bangsa ini dengan baik. Dan kami juga Tuhan sebagai seluruh rakyat, sebagai anak-anak Tuhan di dalam bangsa ini, senantiasa hidup dalam pengasihan-Mu, dan kami senantiasa mengalami kekuatan dan sukacita. Kami berdoa Tuhan bagi banyak orang yang pada saat ini dilanda kekurangan karena banyak yang mengalami PHK dari pekerjaan. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak Tuhan di dalam kekurangan, di dalam penderitaan. Kami gereja berdoa kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa membuka jalan buat kami semua. Khususnya kami berdoa untuk COVID-19, biarlah semua boleh berakhir dalam waktu yang tidak lama. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menaungi kami dan campur tangan dalam setiap pergumulan kami yang ada. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan di dalam pekan ini, dalam rangka hari ulang tahun PLK PKB dalam persekutuan GPIB. Tuhan memberkati dalam sukacita PKB GPIB, bahkan di setiap jemaat-jemaat Tuhan, agar dalam perjalanan kami sebagai PKB, kami boleh senantiasa semakin giat, semakin dewasa di dalam mengemban tanggung jawab kami sebagai bagian persekutuan di dalam PLK PKB GPIB. Ya Tuhan, dalam perjalanan PKB selanjutnya, Tuhan berkati agar kami sebagai PKB terus berkarya di dalam menyatakan karunia-karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sebagaimana firman-Mu yang mengajak dan mengarahkan kami di dalam ibadah ini. Terpujilah Allah yang hidup dan kekal. Kami menserahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk pergumulan kami saat ini seterusnya. Biarlah bimbingan Tuhan tetap menyertai kami dengan kuat kuasa-Mu.
Inilah harapan kami Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dan biarlah semua Tuhan mendengarkan seruan kami sebagai jemaat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan, yang diucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita mau peralihan PLKPA ke PT. Kami selaku pengurus mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah berhasil menyelesaikan studinya di jenjang SD. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan mendengar dulu pesan dan kesan dari adik-adik kita ya yang mewakili. Dan sebelumnya Kak Maria mau panggil kakak-kakak tanggung, silakan ke depan. Kak Lina, Kak Vivi, dan Kak Nona beserta adik yang mewakili. Adik-adik di rumah, kita mendengar pesan dan kesan dari teman-teman yang mewakili adik-adik. Nah, di sini ada Keira dan ada Keisha. Kak Nona mau tanya sama Keisha, kira-kira kesannya selama ada di PLKPA tuh gimana sih, Kes? Terima kasih buat Kakak Layan yang sudah membimbing kami dan mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Dan kesannya kami senang sekali dan kami banyak belajar tentang firman Tuhan.
Ya, kalau Keisha kan tadi sudah tentang pesannya. Kalau Keira mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang lain, buat kakak-kakak lainnya juga boleh. Pertama-tama juga Keira ingin mengucapkan kepada kakak kalian terima kasih karena sudah membimbing Keira dan teman-teman semua dari dulu hingga sekarang. Dan pesan buat teman-teman di rumah, jangan pernah patah semangat dan selalu beribadah walaupun diselenggarakan secara online. Karena kakak-kakak lain kita sudah menyisihkan sedikit waktu mereka untuk kita agar kita dapat beribadah. Pesan kakak-kakak PA buat adik-adik yang sudah dialihkan, tetap rajin untuk beribadah di PT. Tetap semangat belajarnya walaupun belajar online ya. Jangan lupa banyak baca firman Tuhan serta berdoa supaya iman keyakinan kalian tetap bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Saatnya Kak Maria akan melepaskan adik-adik yang sudah menyelesaikan studinya dan akan berpindah kelasnya ke PT. Nah, Kak Maria akan serahkan ke Kak Shirley selaku Ketua PT. Terima kasih untuk adik-adik Pelkat PA yang sudah dialihkan saat ini. Kami sangat senang ketambahan dengan adik-adik PT tersebut, dan kami selaku pengurus bahkan kakak layan Pelkat PT akan melanjutkan tugas-tugas kakak layan PA untuk membimbing adik-adik PA supaya mereka tetap rajin beribadah dan mengikuti firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna.
HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan kepada Tuhan. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya? Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x100 meter, di mana mengutamakan super tim sedang berlomba 4x100 meter, cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Panca Windu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation.
Mari kita sama sebagai Pelkat PKP GBIB dapat belajar dari kekurangan dan para pendahulunya, menjadi lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GBIB tangguh dan luas. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan apakah ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar